13 pernyataan politik DN Aidit yang menguntungkan komunis. Pertama, Aidit mengomandokan agar setiap insan revolusioner di tanah air meningkatkan dan memperhebat langkah ofensif revolusioner di semua bidang. Ini dilakukan dengan pembersihan kaum kapitalis birokrat, para koruptor di semua jajaran pimpinan pemerintahan dan aparatur negara. Kedua, manipol harus dibela dengan senjata. Maka itu diperlukan latihan militer bagi orang-orang revolusioner manipolis agar bisa sigap membela manipol dengan senjata. Ketiga, ia mengomandokan masa PKI dan seluruh barisan organisasinya untuk meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncaknya, sehingga muncullah poster-poster agitatif yang mencolok semisal Ganyang 3 Setan Kota, intensifkan konfrontasi dengan Malaysia. Keempat, Aidit menggunakan peringatan HUT ke-20 kemerdekaan Indonesia untuk menggalang semangat revolusioner PKI. Ia mengatakan, jalan yang harus kita tempuh dalam hal ini tak ada lain kecuali harus melancarkan lagi ofensif revolusioner di segala bidang. Kelima, di hadapan para sukarelawan Departemen Penerangan RI pada 9 September 65, kita berjuang untuk sesuatu yang pasti akan lahir. Kita, kaum revolusioner, bagaikan bidan daripada bayi masyarakat baru itu. Sang bayi lahir dan kita, kaum revolusioner, menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat jadi besar. 6. 14 September 1965, ia mengajak menyingkirkan kaum dinasti ekonomi atau kapitalis birokrat dan setan kota. 7. 22 September 1965, Aidit berpidato dengan para karyawan Bank BNI. Kabinet sekarang belum Nasakom karena hanya mambu Nasakom. Oleh karena itu, kabinet berporos Nasakom harus segera dibentuk. 8. Di hadapan para anggota Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, Aidit mengkritik menteri-menteri kabinet Soekarno. Jangan seperti sekarang, mereka hanya hidup dari distribusi kewibawaan Bung Karno. Bila perjuangan ini berhasil, kaum proletar tidak akan kehilangan sesuatu apapun kecuali belenggu mereka. 13 pernyataan politik DN Aidit yang menguntungkan komunis. 9. 27 September 1965, Aidit berpidato di depan anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Ia mengatakan, hati kita lebih daripada lapar. Kita tidak akan serahkan nasib kita kepada setan kota. Kita akan ganyang dan kalahkan setan kota. 10. Di hadapan mahasiswa komunis, Aidit berorasi. Mahasiswa komunis harus berani berpikir dan berani berbuat. Berbuat, bertindak dan berbuat dengan berani. Sekali lagi harus berani. 11. Ketua Umum DPP Sopsi juga melancarkan agitasi di hadapan massa buruh. Ia mengatakan, jadikanlah perkebunan-perkebunan untuk markas pertahanan. 12. Sehari sebelum pemberontakan G30S, anggota Politbiro PKI Amir Anwar Sanusi menggembleng para karyawan Bank BNI. Ia mengatakan, kita sedang dalam situasi di mana ibu pertiwi dalam keadaan hamil tua. Sang bidan siap dengan alat yang diperlukan menyelamatkan bayi yang sudah lama dinanti-nantikan. Pernyataan itu sudah mengarah kepada pemberontakan Gestapo. 13. Tak kalah sengit, pada 30 September 1965, dorong PKI yakni Harian Rakyat melancarkan kecamannya. Dengan menggaruk kekayaan negara, setan kota ini mempunyai maksud politik yang jahat terhadap pemerintah dan revolusi. Mereka harus dijatuhi hukuman mati di depan umum. Agitasi dengan kalimat dijatuhi hukuman mati di depan umum sebenarnya bahasa politik kaum komunis yang selalu menghalalkan segala cara.